Oke, di sini kita akan mendaftarkan kita sebagai untuk membeli domain. Nah, di sini saya sudah daftar dengan menggunakan akun saya, dan di sini kita tinggal mengecek kita akan memakai domain. Baik, kita kembali lagi ke atas, kita mengorder domain. Nah, kita ketikkan kita akan mengorder apa, misalkan dengan saya kita bisa memilih berbagai macam daftar domain ini. Nah, jika kita ingin memilih misalkan ingin yang ini atau yang ini, tinggal kita klik daftar domain, lalu kita pakaikan DNS Zone Manager karena gratis, dan terserah mau ini, lalu masukkan ke troli. Nah, setelah dimasukkan ke troli, lalu kita pencet selesaikan dan bayar. Jangan lupa ini lanjut. Nah, setelah itu jangan lupa kita ini dulu, lalu selesaikan dan bayar. Lalu kita tunggu beberapa saat, tergantung koneksi internet kita bagaimana. Nah, setelah itu kita cek kita akan menggunakan pakai ini QRIS karena lebih mudah dan lebih gampang juga. Lalu kita continue, lalu kita jangan lupa terserah mau pakai kredit atau pakai apa. Di sini saya akan menggunakan GoPay agar lebih mudah. Lalu kita pay now. Nah, di sini kita akan membayar. Jangan lupa untuk diisi akun GoPay. Oke. Iya. Kita akan bayar. Lalu jika setelah kita klik yang itu lalu done. Nah, jika sudah membayar, status akan langsung terganti dari unpaid menjadi paid. Begitulah untuk cara pemesanan atau pembelian sebuah domain. Baik, di sini kita akan untuk daftar dan menyeting VPS-nya. Pertama-tama di sini kita akan menggunakan Microsoft Azure. Pertama kita buka dulu yang Azure for Student dulu. Kenapa menggunakan Azure for Student? Biar kita mendapatkan ini dulu, kredit cardnya yang $100. Pertama-tama kita sign in dulu. Jika teman-teman belum memiliki akun Microsoft-nya, silakan teman-teman daftar terlebih dahulu. Karena di sini saya sudah mempunyai akun Microsoft-nya. Ketika saya mengetikkan mengklik sign in tadi, langsung masuk ke akunnya. Lalu setelah itu masuk ke dalam portal. Nah, di dalam portal kita akan mengeset storage dan segala macamnya tentang seputar VPS-nya. Lalu pertama kita create resource atau langsung di sini di virtual machine. Di sini saya akan di sini virtual machine. Lalu kita create, lalu pilih yang ini, virtual machine. Lalu kita pilih ininya, kita biarkan. Di sini kita pilih, kita create new. Di sini saya menggunakan nama saya sebagai resource groupnya. Lalu klik OK, terus namain untuk virtual machine-nya. Di sini saya menamakan virtual machine saya ini. Lalu kita pilih, kita akan memilih storage dan RAM yang mana, terserah kalian. Di sini saya menggunakan yang 1 RAM
1 GB RAM dan 1 CPU. Lalu di sini password tidak usah access public key, kita masukkan password saja. Karena untuk mempermudah kita meremotnya, nanti kita akan memakai putih kalau misalkan akan meremotnya. Tapi di Azure ini sudah dipermudah, yaitu dengan ada Azure Web App-nya itu. Di sini saya akan menggunakan password ini, tidak menggunakan SSH public key. Di sini saya memasukkan username, lalu passwordnya. Lalu di sininya allow, lalu next. Di sininya terserah mau di resize mau sampai berapa, 2 TB atau ininya mau yang mana, saya biarkan ini. Tapi jika teman-teman ingin mengubahnya silahkan. Lanjut, di sini dibiarkan, lalu next, lalu setelah itu next. Nah, di sini select extensionnya tidak usah, lalu ininya virtual machine yang tadi teman-teman mungkin akan menggunakan yang generasi berapa, terserah itu. Lalu langsung next dan next review, lalu kita tunggu virtual machine-nya untuk di review dan nanti akan dibuat atau di create. Nah, setelah selesai di sini akan terlihat estimasinya pembayaran kita dalam 1 jam itu berapa. Lalu di sini masukkan data-datanya yang tadi yang sudah dibuat, lalu klik create dan kita tunggu untuk deploymentnya. Nah, jika sudah, kita klik saja klik yang home ini. Lalu ketika virtual machine-nya sudah dibuat, nanti di sini akan terdapat 3 buah. Nah, untuk melihat deployment-nya sudah beres atau belum, kita lihat saja di sini. Baik, kita tunggu saja sampai deployment-nya sampai selesai. Kita tunggu. Baik, kita lihat ini sudah selesai. Kalau kita ini klik add, lalu kita coba refresh. Nah, ini sudah terlihat ada resource yang sudah kita buat. Lalu kita klik di bagian yang type-nya virtual machine, itu yang ini. Nah, setelah itu kita akan melakukan setting konfigurasi untuk menyambungkan dari VPS ke domain yang akan kita buat. Oke, di sini kita akan mulai untuk konfigurasi untuk menyambungkan VPS-nya ke domain. Setelah kita mengatur dan mengeset VPS yang akan kita gunakan, kita coba terlebih dahulu apakah public IP address ini bisa diakses atau tidak. Jika memang IP address ini tidak bisa diakses dengan tab biasa, coba kita akses dengan tab incognito. Jika masih pakai incognito masih tidak, maka kita akan coba konfigurasi di dalam lagi. Oke, gitu. Untuk itu kita masuk ke public ini. Lalu setelah public ini kita buat ininya static. Lalu kita save-nya. Kenapa kita membuat IP-nya static? Itu karena biar si IP address-nya ini tidak berubah. Setelah itu kita lalu setelah itu kita akan coba masuk ke DNS Manager. Setelah membuat IP-nya dibuat static, maka kita masukkan IP-nya ini untuk
di DNS Manager. Ini tampilan default dari DNS Manager ya. Kita setting menjadi 300 agar masa propagasinya bisa lebih cepat. Oke, kita dulu, kita tunggu. Setelah selesai, kita buat ulang untuk hostname yang atas, yang type A. Pertama kita delete dulu, kita tunggu. Setelah itu kita buat ulang dengan mengetikkan di sininya add, lalu TTL nya 300, type A nya, lalu masukkan IP yang tadi dikopikan di sini. Nah, IP yang untuk di copy lalu di save. Setelah masuk ke sini, jangan lupa untuk di save. Setelah di save, kita coba lagi apakah ya di sini dari VPS dengan domainnya sudah atau belum. Kita coba dengan mematikan. Sepertinya belum menyatu antara kita coba masukkan sama kita coba set lagi VPS nya. Oke, selanjutnya kita coba untuk menginstal Nginx nya. Pertama-tama kita buka aplikasi putihnya. Oke, aplikasi putih sudah dibuka. Lalu kita masukkan IP yang ini. Lalu masukkan ini. Lalu kita save. Kita klik ini. Kita open. Akan tampil seperti ini. Itu langsung kita loginnya memasukkan username yang tadi kita masukkan ketika registrasi VPS atau ketika saat setting storage dan RAM, lalu masukkan passwordnya. Kalau misalkan salah dan lampu dihapus aja sudah dari awal, lalu masukkan ulang passwordnya. Setelah itu kita masuk, ketikkan perintah sudo apt-get install Nginx. Oke, kita ketikkan huruf Y lalu enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Prosesnya sudah selesai. Jika masih tidak bisa, kita cek apakah sudah cara Nginx sudah bisa atau belum. Masih belum bisa. Jika masih belum bisa, kita coba untuk kembali ke putih, lalu coba kita untuk sudo ufv
list. Kita di sini kita coba kita untuk tulisin yang HTTP untuk kita allow dengan sudo usw allow ketik nginx http ketik. Setelah itu kita enter, lalu kita coba lihat sudo usw status. Oh, ada commandnya yang kurang, kita masukkan lagi. Jika masih statusnya inaktif, kita coba untuk konfigurasi Oke, di sini kita akan coba untuk melihat apakah firewallnya running apa tidak, yaitu kita coba masukkan perintah sistem ctl status nginx status nginx. Nah, kenapa di sini ditulisnya aktif? Ini yang aktif itu bukan firewall, tapi nginx. Kita lihat apakah Oke, jika masih seperti ini, kita coba juga apakah bisa dimasukkan atau bisa diakses. Sepertinya belum bisa. Kita coba di incognito. Jika di incognito saja masih belum bisa, berarti kita coba untuk melihat apakah port 80 sudah dibuka atau belum. Kita kembali ke home, lalu ke menu search, lalu ke cari di sini dituliskan network security group. Jadi masuk ke situ, klik masuk ke sini, lalu kita lihat apakah port 80 sudah dibuka atau belum. Nah, kita port 80 lalu kita ke menu security rules, lalu kita coba untuk add di sini tulisannya akan ini custom terus actionnya atau add. Kita tunggu proses port 80 sudah dibuat. Sudah ada, sudah di sini kita home dan coba mesinnya. Oke, setelah port 80 nya buka, kita coba refresh ininya VM nya atau virtual machine-nya. Coba setelah itu kita buka sekarang IP yang tadi apakah sudah bisa. Kalau misalkan sudah bisa, itu harus menampilkan welcome to nginx. Nah, berarti ini sudah bisa diakses. Oke, setelah ini kita akan memasukkan project kita ke dalam, atau kita akan memasukkan domain kita atau IP kita ini, jadi bisa diakses melalui tidak melalui IP. Oke, konfigurasi yang akan dilakukan. Oke, karena kita di sini akan menampilkan program
project kita yang berasal dari repository Git, maka kita akan membutuhkan aplikasi Git-nya. Pertama kita harus menginstalnya dulu, yaitu dengan mengetikkan komen atau perintah sudo apt min-get install git. Oke, karena di sini Git sudah ada. Nah, di sini karena Git-nya sudah install, lalu kita akan melakukan konfigurasi selanjutnya atau mengambil link repository yang akan kita masukkan ke project kita ini. Oke, setelah itu kita akan masuk ke dalam folder cd, lalu var, lalu ke www, lalu ke html. Setelah itu kita memasukkan perintah atau komen sudo nano bukan sudo nano, kita masukkan perintah sudo. Setelah itu kita masukkan perintah sudo, lalu git clone. Kita masuk ke GitHub kita, lalu kita cari project yang kita buat di dalam atau sudah kita buat dalam repository. Lalu kita copy, kita balik lagi ke putih sini, lalu spasi dan klik kanan untuk memasukkan link yang tadi, lalu klik enter. Nah, itu kita akan masuk ke dalam atau kita akan mengeset agar tampilan yang di clone itu. Oke, setelah ini kita coba untuk melihat folder apa saja yang ada. Kita akan menggunakan folder yang portfolio bootstrap. Kita copy, lalu itu kita ketikkan sudo nano lalu kita ketikkan komen atau perintah sudo nano, setelah itu slash dulu etc, lalu nginx, lalu size available, slash lagi default. Nah, kita klik enter, lalu kita arahkan ke bawah, kita cari folder command root. Nah, si command root ini kita masukkan, tambah lagi slash, lalu masukkan ternyata kita masuk lagi yes, coba kita keluar, kita yes saja, terus kita coba cari folder rootnya ini. Jangan lupa jika di konsol jangan coba-coba mengetikkan Ctrl V, tapi coba kita harus mengeklikkan klik kanan. Nah, jangan lupa ininya tidak boleh ada spasi. Lalu setelah itu, kenapa seperti ini, kita akan menjadikan HTML itu kita arahkan ke folder. Nah, setelah itu kita klik Ctrl X, Y, enter saja. Oke, setelah itu kita akan mengetikkan komen atau perintah untuk mengetes apakah konfigurasinya sudah selesai atau belum. Kita masukkan perintah sudo nginx min p. Nah,
configuration files conf syntax is okay, dan ininya terus nginx configuration file ininya udah test is successful. Nah, setelah sukses kita coba ini, coba kita refresh apakah sudah mau kita tinggal copy. Oh, jangan lupa di sini kita untuk merestart si nginx ini kita masukkan perintah sudo systemctl reload nginx.service, lalu kita klik enter. Setelah itu kita coba reload. Nah, tampilan halaman kita sudah selesai. Setelah itu kita coba untuk masuk ke domain dengan domain kita, apakah sama. Nah, kita sudah bisa untuk mengakses web kita, dan kita sudah bisa dan selesai melakukan konfigurasi dari VPS dan domain. Setelah kita melakukan itu, kita lihat ininya hasilnya sudah selesai seperti ini. Dan kita lihat kenapa ini masih www. Coba kita akan memasukkan hostname-nya di DNS Manager kita atau yang domain kita, yaitu hostnya seperti ini, http, lalu masukkan TTL-nya. Kenapa saya ininya 1300? Karena untuk mempersingkat masa propagasi. Dan type-nya A. Lalu untuk value-nya itu kita masukkan IP yang sama seperti IP yang ini. Kalau misalkan tidak bisa dengan type A, kita masukkan coba type-nya samakan dengan type yang www ini, yaitu CNAME. Coba kita bisa apa tidak mengakses ini dengan belakangnya itu tidak www tapi http. Kita coba. Nah, jika terus seperti ini berarti memang HTTP-nya itu masih dalam proses propagasi. Nah, kita coba untuk membukanya di private atau incognito. Apakah bisa atau tidak? Coba. Nah, ini sudah bisa. Berarti masa si HTTP-nya itu masih dalam masa propagasi, dan si tampilannya ini sudah bisa tampil kalau di incognito. Jika di tampilan tab browser seperti biasa atau tidak incognito tidak bisa, itu karena masa propagasinya itu belum selesai. Maka kita coba dengan masukkan di incognito apakah bisa atau tidak. Kalau bisa berarti sudah tersambung. Oke, setelah itu untuk konfigurasi VPS-nya sudah selesai. Dan ini pengaturan di DNS Manager-nya, dan ini pengaturan yang ada di VPS-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.